Arab Saudi, negara penghasil minyak bumi ketiga di dunia dan negara yang dikenal dengan banyaknya wilayah gurun pasir di semenanjung Arab. Dari sinilah tempat lahirnya agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selama ini ada dua hal yang menjadi identitas kuat Arab Saudi, yakni yang pertama dipandang sebagai negeri pemegang teguh nilai-nilai konservatif Islam. Sejak berdiri pada tanggal 23 September tahun 1932, negara ini sangat memegang teguh nilai-nilai keislaman. Aturan-aturan Islam ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Yang kedua, dikenal sebagai negeri petrodolar. Sepanjang sejarah, Arab Saudi mengandalkan minyak untuk mendongkrak ekonominya. Berkat minyak yang ditemukan pada tahun 1938, Arab Saudi masuk ke dalam rangkaian interaksi politik dan ekonomi global yang membentuknya negara modern yang diperhitungkan kedudukannya. Maka, dari situlah Arab Saudi menjadi negara kaya raya berkat minyak buminya. Namun, pada sisi lain Arab Saudi juga berpikir kalau ekonominya tidak selamanya bergantung pada minyak bumi. Minyak adalah sumber daya alam yang bakal habis suatu saat nanti. Alhasil, Arab Saudi harus berpikir untuk mencari sumber uang baru. Ketika Raja Salman bin Abdulaziz naik tahta pada tahun 2015 dan menunjuknya Mohammed bin Salman sebagai putra mahkota, Arab Saudi pun menemukan jawabannya, yakni lewat program Saudi Vision 2030. Untuk membuka diri, Saudi harus membenahi kondisi dalam negerinya terlebih dahulu. Nilai-nilai konservatif perlahan ditinggalkan. Reformasi besar-besaran pun terjadi. Kini, Arab Saudi berubah drastis. Perubahan yang besar terjadi di Arab Saudi sudah terlihat ketika kita menapaki kaki di Bandar Udara Internasional King Abdulaziz di Jeddah. Kita dapat menyaksikan langsung perubahan besar yang terjadi di negeri pemilik dua kota suci ini, yakni Mekah dan Madinah. Perubahan besar di Arab Saudi saat ini terwujud berkat visi Arab Saudi 2030 yang diusung oleh putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman atau biasa disebut MBS. Sejak tahun 2016, visi Arab Saudi 2030 melahirkan revolusi sosial budaya di negeri tersebut. Misalnya, perempuan kini diizinkan mengemudi kendaraan, bekerja di berbagai sektor pekerjaan, serta menonton konser dan menonton pertandingan olahraga. Arab Saudi pun mengizinkan pergelaran konser musik dari semua aliran musik, baik musik Arab maupun Barat, dan menghidupkan kembali industri bioskop. Pada tahun 2019, Pangeran MBS mengundang boyband asal Korea Selatan untuk mengadakan konser di Arab Saudi. Tiket konser BTS di Stadium Internasional King Fahd dengan kapasitas 70.000 orang pun terjual habis. Keberhasilan menata dalam negeri sukses membawa Arab Saudi menjadi pasar investasi negara asing. Jika ini berlangsung, Arab Saudi bakal semakin berkembang dan maju. Kini, para pelayan di pertokoan dan restoran di dalam Bandara King Abdulaziz banyak dari kalangan perempuan. Sudah mirip dengan Bandara Internasional Abu Dhabi dan Dubai Uni Emirat Arab. Isu gender merupakan salah satu fokus utama dalam menggeliat pembaharuan Arab Saudi. Salah satu visi Arab Saudi 2030 terkait isu gender adalah meningkatnya persentase partisipasi perempuan pekerja dari 22% kini menjadi 30%. Arab Saudi pun sedang melakukan pembangunan besar-besaran di wilayah-wilayah sekitar Laut Merah. Hal ini terkait dengan langkah putra mahkota dan Perdana Menteri negara itu, Mohammed bin Salman pun yang ingin mempercepat visi 2030 Arab Saudi. 1. Neom. Neom merupakan sebuah kota baru yang sedang dibangun di wilayah Provinsi Tabuk di tepi Laut Merah.
Nantinya zona Neom akan membentang seluas 26.500 km persegi. Neom dirancang sebagai kota pintar futuristik. Neom akan didukung oleh energi bersih. Kota ini dijanjikan memiliki berbagai daya tarik di dalam wilayahnya. Proyek giga senilai 500 miliar dolar Amerika akan diperlakukan sebagai negara di dalam negara. Nantinya, Neom akan memiliki zona ekonomi dan otoritasnya sendiri, sehingga terpisah dari aturan yang mengatur wilayah kerajaan lainnya. Jaringan bandara yang menjadi hub internasional juga akan dibuat. Selain itu, dalam Neom akan ada proyek kaca raksasa yang terdiri dari gedung pencakar langit sepanjang 170 km dengan lebar 200 meter dan tinggi lebih dari 300 meter yang dinamakan The Line. 2. Proyek Laut Merah. Selain Neom, ada pula proyek Laut Merah bernilai miliaran rial. Proyek ini akan terdiri dari 50 resort, menawarkan hingga 8.000 kamar hotel dan lebih dari 1.000 properti hunian di 22 pulau dan 6 lokasi daratan. Destinasi ini juga menampilkan ngarai gunung, gunung berapi yang tidak aktif, situs budaya dan warisan kuno. Diharapkan Arab Saudi mendapat 22 miliar pendapatan setiap tahun pada 2030 mendatang dan 464 miliar rial pada tahun 2040 menurut laporan The Red Sea Development Company. 3. Amala. Resort mewah di pantai barat laut Arab Saudi ini akan membatasi Neom dan proyek Laut Merah. Amala ini diharapkan menjadi penggerak pariwisata kerajaan. Bakal ada 2.500 hotel dan 700 villa hunian pribadi. Juga akan ada area retail dengan 200 outlet. Amala juga akan memiliki Triple Bayet Club di Cagar Alam MBS yang dirancang dengan desain rumah tradisional Arab. 4. Adiriyah. Adiriyah terletak di pinggiran Riyadh. Adiriyah dianggap sebagai permata warisan. Pengembangan senilai 17 miliar dolar Amerika akan mencakup beberapa resort mewah, termasuk merek hotel internasional utama. Gerbang di Riyadh 1 akan menampilkan 18 hotel dalam komunitas perkotaan tradisional serbaguna yang akan dibuat dengan gaya arsitektur Najdi otentik. Ini identik dengan desain khas desa-desa yang menggunakan bata lumpur dan plester, yang sama seperti yang dilakukan ratusan tahun lalu di Arab. Gerbang di Riyadh 2 direncanakan sebagai pengembangan serbaguna berskala Paris, berfokus pada pejalan kaki dengan semua aset hiburan budaya, dan gerbang di Riyadh 3 akan memiliki aspek perumahan yang besar. Mega proyek ini bernilai senilai 50,6 miliar dolar Amerika. Ini diharapkan mampu mendatangkan 27 juta pengunjung domestik dan internasional pada tahun 2030.